Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak, apakah kalian sudah sholat duha hari ini? Ya, jika belum, nanti sholat duha ya, jangan lupa. Nah, sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Adapun beberapa kata tanya yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat tanya adalah: yang pertama, kalian bisa menggunakan kata tanya siapa. Nah, siapa itu biasanya digunakan oleh seseorang untuk menanyakan nama. Nah, contoh kalimatnya adalah siapa namamu? Kemudian berikutnya, kata tanya berikutnya adalah kapan. Nah, kapan biasanya digunakan oleh seseorang untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya adalah kapan kamu berangkat ke sekolah? Kata tanya berikutnya adalah di mana, kemana, dari mana. Nah, ketiga kata tanya tersebut itu digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya adalah di mana kamu tinggal, kemana kamu akan pergi, dari mana kamu baru sampai rumah sekarang. Nah, kata tanya berikutnya adalah berapa. Berapa biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh kalimatnya, berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Atau kalian ingin menanyakan jumlah siswa laki-laki misalnya di kelas kalian. Berapa jumlah siswa laki-laki yang ada di kelasmu? Berapa jumlah gurumu? Ya, berapa usiamu sekarang? Nah, itu menggunakan kata tanya berapa. Nah, kata tanya berikutnya adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya, apa yang kamu bawa?
Nah, ada beberapa kata tanya yang lainnya yang belum ada di buku paket kalian. Misalnya, mengapa? Ya, mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebuah alasan kenapa orang melakukan itu, ya. Misalnya, mengapa kamu datang terlambat ke sekolah? Ya, alasannya apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada kata tanya bagaimana, ya. Bagaimana biasanya untuk menanyakan proses, ya. Contohnya, bagaimana cara membuat kue donat? Nah, di situ dirincikan cara membuat kue donat adalah yang pertama, ya, titik-titik. Nah, itu untuk menjelaskan sebuah proses. Nah, kalian juga bisa membuat kalimat tanya berdasarkan sebuah kutipan bacaan. Misalnya, ada sebuah bacaan. Kalian diberi tugas oleh guru kalian untuk membuat kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam bacaan tersebut. Misalnya, coba kalian sekarang buka buku halaman 85, ya. Nah, pada halaman 85 itu ada sebuah bacaan, ya. Oke, dengarkan ya. Pada hari Ahad, Susan kedatangan teman-temannya. Salman, Tigor, Jono, dan Ika sengaja berkunjung ke rumah Susan. Mereka ingin melihat Susan latihan menari. Selama ini Susan memang dikenal sebagai siswi yang pandai menari. Beberapa tarian daerah sudah dikuasai oleh Susan. Karena itu, Susan sering mengisi acara tarian pada setiap acara sekolah. Nah, itu adalah kutipan bacaan yang berjudul Serunya Berlatih Menari. Nah, berdasarkan kutipan bacaan tersebut, kalian bisa loh membuat pertanyaan yang jawabannya ada di bacaan tersebut. Misalnya, kalian menggunakan kata tanya apa dulu nih? Misalnya, siapa ya? Nah, siapa yang datang berkunjung ke rumah Susan? Ya, contohnya. Nah, jawabannya apa? Ada tuh di bacaannya. Yang berkunjung ke rumah Susan adalah Salman, Tigor, Jono, dan Ika. Nah, ada lagi. Misalnya, pada hari apa Salman, Tigor, Jono, dan Ika berkunjung ke rumah Susan? Ya, hari apa? Hari Ahad. Nah, untuk kalimat tanya berikutnya, jika kita melihat dari bacaan tersebut, siapa yang bisa membuat kalimat tanya? Ayo. Iya. Contoh lain lagi yang bisa kalian buat pertanyaan dari bacaan tersebut adalah, untuk apa teman-teman Susan datang ke rumah Susan? Untuk apa mereka datang?
Iya, untuk melihat Susan latihan menari. Nah, anak-anak kalian bisa membuat kalimat tanya yang lainnya ya. Selamat mencoba. Membandingkan dua bilangan cacah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membandingkan sebuah bilangan. Akan tetapi, kita menggunakan kalimat. Ya, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Iya, menggunakan kalimat. Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 87. Nah, hari ini kita akan membandingkan bilangan menggunakan simbol atau lambang. Lambang kurang dari, ya. Kalian bisa dilihat di halaman 87. Nah, lambang kurang dari atau simbol kurang dari itu dilambangkan seperti huruf V. Tahu V? V tapi dia menghadap ke sebelah kanan, ya. Adapun lambang lebih dari itu seperti huruf V dihadapkan ke kiri. Ya. Kemudian simbol sama dengan. Sama dengan itu artinya ya menunjukkan bahwa bilangan itu jumlahnya sama, ya. Sama. Coba kalian sekarang perhatikan contoh bilangan yang berwarna merah. Nah, pada bilangan yang berwarna merah 100,125. Coba kalian perhatikan angka 100 dengan angka 125, ya. Bilangan 100 dengan 125. 100 dengan 125. 100 lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Jumlahnya sama atau kurang dari atau lebih dari. Iya, 100 itu kurang dari 125. Kenapa kurang dari? Karena jumlah 100 itu lebih sedikit dari jumlah 125. Selanjutnya, coba kalian sekarang perhatikan bilangan yang berwarna kuning. 200,100, ya. 200 kurang dari, lebih dari, atau sama. Coba kalian perhatikan betul-betul. Angka ratusannya 2, sementara puluhan dan satuannya 0. Ya. Kemudian bilangan sebelahnya, ratusannya angka 1, bilangan puluhan dan satuannya 0. Jadi 200,100. Apa? Iya, 200 lebih dari
100. Kenapa? Karena angka 200 itu jumlahnya lebih banyak daripada 100. Kemudian sekarang perhatikan bilangan yang berwarna hitam. Ada 150 dan 150. Coba kalian perhatikan, jumlahnya sama atau beda? Iya, jumlahnya sama. Jika jumlahnya sama, jawabannya berarti sama dengan. Kemudian yang terakhir, coba kalian sekarang perhatikan bilangan yang terakhir. 234 dengan 152. 234 kurang dari, lebih dari, atau jumlahnya sama dengan 152. Yang mana? Ratusannya 2, puluhannya 3, satuannya 4. Sementara bilangan berikutnya ratusannya 1, puluhannya 5, satuannya 2. Coba kita lihat ratusannya angka 2. Bilangan berikutnya ratusannya angka 1. Jadi 2 itu apa? Lebih dari atau kurang dari? Iya, pintar. Lebih dari. Jadi jawabannya adalah 234 lebih dari 152. Baik anak-anak, sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, coba kalian lihat gambar yang Ustazah tampilkan berikut ini. Silakan kalian berdiri sambil ikuti ya. Nah, sekarang coba kalian gerakkan kaki kalian seperti yang ada di gambar. Kemudian jika sudah, coba perhatikan dan gerakkan tangan kalian sesuai yang ada di gambar yang kamu lihat. Selanjutnya, gerakkan kepala kalian ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.